Sejumlah terdakwa mantan anak buah Sambo sudah mulai memasuki persidangan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Antara terdakwa dan saksi saling bantah terkait perintah Sambo. Saksi AKBP Ari Cahyanugraha alias Acai mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya terdakwa AKP Irfan Widianto untuk mengamankan CCTV kasus pembunuhan Yosua. Namun secara prosedur kepolisian, DVR CCTV memang harus diambil dan diganti dengan baru atas izin pemilik jika berkaitan dengan tindak pidana. Tidak ada saya memerintahkan AKP Irfan untuk mengamankan. Dalam pengalaman saksi menangani CCTV sebagai bukti pendukung, ya, yang biasa saksi lakukan atau memerintahkan anak buah saksi itu bagaimana dalam pengamanan CCTV untuk mendukung peristiwa pidana yang terjadi? Oh, baik, kalau memang posisi CCTV itu DVR-nya merekam dengan baik dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang sedang kita tangani, itu ya copot ganti status quo sita dari pemilik. Usai mendengarkan kesaksian saksi AKBP Ari Cahyanugraha atau Acai, terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan mengaku keberatan dengan sejumlah keterangan, termasuk soal perintah mengamankan CCTV di TKP lokasi pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3. Terkait ada Pak Sambo perintahkan cek CCTV, itu yang bersangkutan ada di situ. Cek CCTV yang bersangkutan ini ada? Ada. Maksudnya cek Jadi CCTV? Cek dan amankan CCTV yang di komplek itu ada. Iya, saat yang bersangkutan itu siapa maksudnya? Saksi. Ini? Iya. Ada dia? Karena ngomongnya di carport itu. Ngomongnya? Di carport. Di kapot? Ya, ada carport, ada garasi. Ah, Saya bilang nunjuk, ini orangnya ada. oh gitu. Gitu. Itu yang keberatan saudara? Iya. Dari penyidikan diketahui skenario Verdi Sambo, dia memerintahkan mantan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan untuk memusnahkan barang bukti CCTV. Hendra sebagai orang yang mengkoordinasi perintah Sambo. Barulah masing-masing perintah dari Hendra dijalankan oleh Agus Nurpatria. Agus Nurpatria memerintahkan Baikuni menghilangkan data CCTV dari DVR, lalu Cuk Putranto yang mengambil dan memusnahkan bukti CCTV dari Polres Jakarta Selatan. Sementara Arif Rahman yang berperan merusak alat bukti laptop yang berisi data rekaman CCTV, serta Irfan Widianto yang diduga berperan menyita dan menghancurkan data dari 3 unit DVR. Gara-gara Sambo, para anak buahnya ini terjerat pasal perintangan penyidikan dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, satu persatu saksi dan terdakwa yang dihadirkan di persidangan, terutama dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Joshua, mulai menguak skenario yang dilakukan Verdi Sambo untuk menutupi pembunuhan yang terjadi terhadap Brigadir Joshua. Konfrontasi yang dilakukan antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya juga sempat memunculkan perdebatan. Bagaimana menguak peran anak buah Sambo di dalam kasus ini selengkap-lengkapnya, dan bagaimana meyakinkan majelis hakim apakah para anak buah Sambo ini bersalah atau tidak, atau hanya menjalankan perintah. Pagi ini kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan atau UPH, Jamin Ginting, atau Dr. Jamin Ginting. Bang Jamin, saya akrabnya panggil Bang, jadi saya izin kita ngobrol berdua saja pagi ini untuk amatan kita berkaitan dengan sidang kemarin. Selamat pagi, Bang Jamin, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, selamat pagi pemirsa. Ya, saya mau langsung ke bahwa dalam kasus perintangan penyidikan antara atasan dengan anak buah ini sudah mulai terjadi terdakwa dengan saksi begitu. Bahasa saya menangkapnya begitu ya, Bang Jamin, adalah ada saling bantah. Saya tidak pernah merintahkan seperti itu. Ya, kemudian tersirat perintahnya ya mengamankan, itu kan sulit kita untuk mengamankan. Itu maksudnya apa? Ngecek, tolong di screening atau apa, itu apa sebenarnya maksudnya? Nah, hal semacam ini biasa ya terjadi di dalam kasus-kasus seperti ini secara internal di kepolisian. Akhirnya kemudian saya juga menilainya begitu, ini saling melempar tanggung jawab karena ingin menyelamatkan diri masing-masing kan begitu. Apakah ini biasa terjadi, dan bagaimana nanti kemudian majelis hakim
bisa melihat secara sesungguhnya dan terungkap di pengadilan mana yang benar, mana yang tidak benar, Bang Jamin? Ya, kalau kita lihat konteks daripada obstruction of justice itu adalah satu, ada tindakan pidana yang sudah terjadi dan ingin menghilangkan barang bukti tersebut, di mana pelakunya dengan orang yang menghilangkan itu punya relasi kekuasaan, relasi kuasa, sehingga apa yang diperintahkan tersebut dilaksanakan oleh bawahannya. Nah, bawahannya ini di antara mereka juga mempunyai relasi kuasa. Jadi apapun itu yang dilakukan itu terikat kepada relasi kuasa di antara mereka. Iya. Nah, waktu relasi kuasa itu antara Hendra contohnya dengan Acai, ya, ini mereka ada pembicaraan yang diakui oleh Hendra yang Acainya tidak mengakui. Nah, itu di antara percakapan itu tentu ada bukti lain. Contohnya bukti saksi yang mendengar dan mengalami pembicaraan tersebut. Kalau tidak ditemukan adanya pembicaraan tersebut disaksikan oleh saksi lain, maka akan dilihat lagi mengenai tempusnya, waktu pembicaraan, setelah itu tindakan apa yang dilakukan. Contoh, dari pembicaraan itu diperintahkan untuk screening atau mengamankan CCTV. Ya. Maka setelah itu apa tindakan Acai, apakah dia mengamankan, dan bagaimana tindakan selanjutnya untuk mengkonfirmasi perbuatannya dengan pimpinannya. Nah, itu kan bisa dibuktikan kalau sebenarnya perbuatannya dilaksanakan sesuai dengan arahan, dan arahan itu tujuannya buat apa? Apakah mengerusak atau cuma men-screening saja atau untuk mengambil saja. Nah, itu tidak bisa hanya mereka berdua dikonfrontasi. Deadlock. Maka perlu pengamatan yang lebih rinci dan dalam lagi terkait dengan waktu terjadinya suatu perbuatan dan saksi-saksi lain yang mengikuti perbuatan tersebut. Dan nah, itu yang perlu diperhatikan. Ya, agak menarik memang kemarin Hendra Kurniawan dengan Ari Cahyadi atau Acai ini. Saya menangkapkan begini, di cuplikan yang tadi kita lihat di paket pengantar ya, Bang Jamin dan juga pemirsa Kompas TV. Waktu Pak Ferdi Sambo memerintahkan itu, kata Hendra, dia juga ada kok di ruangan itu. Maksudnya siapa, kata majelis hakim, yang ada di ruangan itu? Ya saksi, kata Hendra. Jadi benar-benar perintah itu didengar oleh semua, termasuk Hendra dan juga termasuk Acai begitu. Nah, di sini saya melihat Hendra ingin, bahasa saya begitu, menyeret Acai. Orang dengar langsung juga kok, bukan saya yang perintahkan kemudian gitu. Nah, semacam ini nih bisa menjadi penilaian majelis hakim kemudian, Bang Jamin, bahwa kemudian bisa saja Acai ini jadi ikut betul-betul terlibat nih dalam kasus ini, atau bagaimana, Bang Jamin? Ya, dalam proses penyidikan tentu penyidik sudah melakukan BAP, dan BAP yang ada sekarang ini terhadap Acai ini atau Ari ini sudah diperiksa juga dan dikonfrontasikan dengan saksi-saksi lain, dan juga kepada Hendra ya, tentunya dalam penyidikan seharusnya sudah ada berita acara konfrontasi. Nah, ini dipertegas lagi di dalam ruang sidang. Tentu kita tidak melihat BAP-nya, tapi lihat ada persidangan ini, apa yang disampaikan Acai, ternyata menurut Hendra tidak benar seperti itu. Saya berhadapan dengan dia dan mengatakan perintah itu. Dan nanti dilihat lagi ke belakangnya, apakah sepengetahuan yang sudah beredar, ada pembicaraan juga terkait dengan sambungan telepon di mana Acai berada di Bali pada saat itu. Yang dengan Pak Agus juga yang pakai menggunakan HP Agus begitu ya. Nah, itu kan rangkaian dari suatu kegiatan pembicaraan yang ada kaitannya dengan komunikasi untuk obstruction of justice. Nah, kalau nanti terbukti keterangannya nggak benar si Acai terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hendra, kalau ada keterlibatan Acai, bisa hakim langsung memerintahkan supaya Acai juga
dilakukan penyidikan dan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bisa, itu hakim bisa memerintahkan seperti itu. Pertama, memberikan keterangan benar, tapi dalam persidangan juga dibuktikan dia terlibat sebagai bagian dari obstruction of justice, maka hakim juga bisa memerintahkan untuk melakukan penahanan. Secara... Oke, terbayang Bang Jamin. Nah, kemarin juga muncul dalam apa ya, perspektif saya sebagai orang awam begitu ketika melihat cuplikan-cuplikan jalannya persidangan, itu kayaknya kata-kata memerintahkannya mengamankan, bahwa kemudian dilaksanakan di lapangan oleh para bawahan adalah mengambil, menghilangkan, bahkan merusak barang bukti. Nah itu bagaimana itu kemudian perintah yang bahasanya seperti itu dan pelaksanaannya? Kan saya menangkapnya para komandan nih ingin, saya nggak pernah perintahkan menghilangkan, ambil, copot, kata-kata yang to the point begitu kata-katanya. Saya nggak pernah merintahkan merusak kok. Ya kenapa dirusak oleh si anak buah begitu. Bagaimana itu kemudian penjelasannya? Apakah ini bahasa yang biasa dilakukan di kepolisian sedemikian rupa? Kalau dibilang diamankan itu ya segala sesuatu amankan begitu. Karena ada hubungannya dengan sebuah tindak kejahatan. Atau bagaimana supaya kita nggak salah tafsir begitu. Bang Jamin, di dalam peradilan. Ya, itu kan bisa dibuktikan dalam ruang persidangan. Terkait dengan terminologi bahasa, terminologi bahasa itu siapa saja boleh membuat tafsiran tentang itu. Apalagi kalau kedudukannya sebagai terdakwa, dia tetap berusaha supaya tidak terbukti adanya dakwaan yang seperti disampaikan. Tetapi bukan dilihat dari bahasa, tapi akibat dari suatu perbuatan. Nah, akibat dari suatu perbuatan yang disampaikan dalam ruang persidangan dan fakta-fakta yang disampaikan menunjukkan bahwa komunikasi antara pimpinan dan bawahan yang kalimatnya tadi itu dikonfirmasi lagi sama saksi lain, ternyata kalimat contohnya itu mengamankan, sudah dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan, bukan hanya mengamankan tetapi juga mengganti, contohnya ya, mengamankan dalam arti mengganti DVR yang ada isinya dengan yang kosong dan itu yang diserahkan kepada penyidik begitu. Nah itu kan berarti yang ada isinya dirusak atau dirubah, itu pasti kalimat itu sudah dikonfirmasikan kembali kepada pimpinan. Saya kira bawahan juga dalam melakukan suatu tindakan bukan hanya sekali konfirmasinya, artinya cuma dia mengatakan pimpinan akan diamankan, lalu bawahannya akan konfirmasi lagi, Pak setelah kami amankan diapakan lagi. Nah setelah itu ini dapat kita lihat ada CCTV yang agak mencurigakan Pak, tidak sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, apa selanjutnya perintah. Nah, kan biasanya menanyakan begitu. Nah, konfirmasi lagi. Ya, itulah bagian dari rangkaian cerita menjadi fakta disandingkan dengan bukti sehingga dapat disimpulkan ada suatu perintah yang salah satunya contohnya menghilangkan atau merubah. Jadi nggak bisa hanya sepotong kalimat sebagai awal pembukaan, tapi adalah rangkaian kalimat diikuti dengan fakta dan bukti akibat dari perbuatan tersebut. Itu rangkaiannya, Mas Bayu. Iya, terbayang bahwa ini semua harus dilihat menyeluruh oleh majelis hakim terutama. Bang Jamin terakhir ya, tampaknya ini kalau kita melihat 2 kali kesaksian dari para anggota kepolisian ketika diminta untuk menjadi saksi dan mereka semua mendapatkan perintah, mereka semua menjalankan perintah atasan. Apakah ini nanti dari para saksi, apakah ini cukup? Artinya kan saya kalau berada di posisi saksi Bang Jamin, tentu saya kepinginnya nggak kemudian bisa jadi ikut terlibat dan dikenai penyelidikan dan penyidikan begitu kan. Ya saya kepingin ini semua saya hanya menjalankan perintah, itu di satu sisi begitu. Nah apakah ini yang akan terus terjadi dari para saksi, sementara dari para terdakwa kemungkinan besar juga akan enggak, saya memerintahkannya tidak seperti itu, saya cuma bilang amankan atau apa sedemikian rupa begitu. Kalau ini akan terus terjadi, apakah
kami menyebutnya apa ya, polisi yang kemudian menjalankan perintah dari Verdi Sambo ini secara rantai komando ini bisa lolos dari jeratan hukum pidana terutama, atau ataukah mereka masih mungkin kemudian terjerat secara keseluruhan karena ini rantai komandonya memang cukup panjang. Mereka kan yang di bagian bawah terutama tidak tahu ada niatan apa sebenarnya, atau mereka tahu menurut Bang Jamin? Ya, jadi di pasal 51 di KUHP dikatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana ya. Jadi melaksanakan perintah yang sah, tapi ada ayat 2-nya, perintah jabatan tanpa wewenang. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang melaksanakan perintah tersebut beritikat baik mengira bahwa perintah diberikan tersebut ada wewenangnya. Saya jelaskan begini, jadi kalau ada perintah atasan, perintah itu sah berdasarkan surat perintah yang sah, dan dia mempunyai kedudukan yang sah untuk memerintahkan, maka itu orang yang diperintahkan dengan itikat baik bisa tidak dipidana. Tetapi kalau perintah itu bukan yang wewenang dia, dia tidak mempunyai surat perintah, contohnya terhadap penyitaan dan pengusahaan, yang tidak menghapus perbuatan tersebut. Jadi orang yang disuruh tadi tidak bisa dibilang, oh saya tidak bisa dipidana karena perintah itu perintah dari atas saya. Padahal dia tahu perintah itu tidak sah begitu. Jadi orang bawahan itu harus dia mengetahui kalau perintah itu adalah perintah yang tidak sah dan tidak berwenang. Nah, dalam kasus ini anggota Propam, Paminal dan segala macam itu tidak mempunyai kewenangan dalam penyitaan terhadap sebagai bukti tindak pidana yang terjadi karena sudah dimulai penyelidikan oleh Polres Jakarta Selatan. Jadi berwenang sebenarnya Polres Jakarta Selatan. Makanya kalau dalam kalimat pasal 51 ayat 2 tadi tidak berwenang. Nah, kalau tidak berwenang dia mengetahui dirinya tidak berwenang tetapi melaksanakan perintah, itu tidak bisa menjadi alasan dia tidak dipidana. Itulah disitulah pandangan menurut Bang Jamin ya, jalannya persidangan ini, dan majelis hakim pasti akan melihat hal-hal ini. Baik, terima kasih. Kita dapat lagi wawasan dari Bang Jamin Ginting, pengamat hukum berkaitan dengan hal-hal yang masih akan kita ikuti jalannya persidangan, terutama untuk kasus perintangan penyidikan. Bang Jamin, terima kasih pagi ini waktu dan analisanya. Kita ketemu lagi lain waktu.